Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai bab nazar Nazar selain Allah. Ya, babu minasyirk an-nadru li ghairillah gitu ya. Jadi kita sudah masuk bab babun minasyirk an-nadru li ghairillah. Bab termasuk syirik bernazar kepada selain Allah. Termasuk syirik bernazar kepada selain Allah. Bernazar insyaallah makanya jelas ya. Kita bersumpah untuk melakukan sesuatu jika ini kita terpenuhi. Contohnya kalau anak saya bernazar, kalau anak saya lulus kuliah, saya akan puasa 3 hari. Atau saya bernazar akan pergi ke sini. Ya, pokoknya begitu. Ada kata-kata nazar. Nah, ini termasuk ibadah. Makanya ketika nazar ditujukan kepada selain Allah, berarti perbuatan tersebut syirik. Ya, maka kata Syekh di sini termasuk syirik bernazar kepada selain Allah. Ya, Syekh pada pertemuan sebelumnya sempat kita bahas menyebutkan beberapa dalil. Yang dalil pertama yaitu firman Allah Taala dalam surat Al-Insan ayat 7, yufuna bin nazar. Mereka menunaikan nazar mereka. Menunaikan nazar. Di sini Allah menyebutkan sifat penghuni surga, bahwasanya mereka ketika di dunia menunaikan nazar mereka. Allah memuji mereka karena menunaikan nazar mereka. Kalau suatu perbuatan dipuji oleh Allah, berarti perbuatan tersebut adalah ibadah. Ya, kan? Makanya di sini Allah puji. Seandainya itu bukan ibadah, tentu tidak akan Allah puji. Tatkala Allah memuji suatu perbuatan, berarti perbuatan tersebut dicintai oleh Allah. Dan kalau suatu perbuatan dicintai oleh Allah, berarti namanya ibadah. Nah, di sini Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Berarti nazar adalah ibadah. Karena itu, jika nazar tersebut ditujukan kepada selain Allah, berarti perbuatan tersebut syirik. Nah, nazar itu, menunaikan nazar ini disyariatkan, dipuji oleh Allah, ibadah. Dan sudah kita singgung, bernazarnya ini makruh. Adapun menunaikan nazar hukumnya wajib. Bernazar artinya kita dari awalnya mengatakan saya bernazar kalau saya sembuh dari penyakit saya akan umroh di bulan ini. Ini makruh. Ya, karena disebutkan dalam hadis lain, nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang bakhil, pelit. Karena dia baru mau menunaikan satu ibadah kalau keinginannya tercapai. Namanya orang apa? Saya baru mau bantu kamu kalau kamu ngasih ini. Ini tidak. Kan seharusnya seorang menolong itu tanpa apa? Pamrih. Ya seperti kan. Nah, begitu juga ini. Dia baru mau ibadah kalau keinginannya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, saya nggak akan ibadah. Namanya orang apa? Pelit ya. Makanya tidak disyariatkan. Tapi kalau seorang terlanjur, dia udah bernazar nih. Mungkin karena ketidaktahuannya, saya bernazar. Maka kalau dia sudah terlanjur bernazar, hendaknya dia menunaikan nazarnya tersebut. Jika memang nazar tersebut tidak melanggar syariat Allah, dan kita bahas ya ini. Jadi kesimpulannya, nazar adalah ibadah. Allah sudah memuji orang yang menunaikan nazar, berarti nazar ini dicintai Allah. Kalau nazar dicintai oleh Allah, berarti nazar adalah ibadah. Dan kalau nazar adalah ibadah, berarti menunjukkan atau mengarahkan nazar kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Nah, ini kita sering ulang-ulang bahwa ya. Wa qauluhu ta'ala, lalu sabda atau firman Allah Ta'ala yang kedua,
yang disebutkan oleh Syekh. Dalil kedua yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Tidaklah atau apapun nafkah yang kalian infakkan dan apapun nazar yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Apapun nafkah yang kalian infakkan dan apapun nazar yang kalian ucapkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Artinya Allah akan membalasnya. Kalau Allah akan membalas suatu perbuatan, maksudnya mengganjarnya, memberikan ganjaran, memberikan pahala. Kalau Allah memberikan ganjaran dan pahala terhadap suatu perbuatan, berarti perbuatan tersebut cintai Allah tidak? Baik. Nah, cintai Allah kan? Kalau cintai Allah berarti itu adalah ibadah. Berarti nazar adalah ibadah. Makanya mengarahkan nazar kepada selain Allah adalah syirik. Nah ini, jadi saya menyebutkan dalil kedua. Jadi Bapak-bapak, kalau kita mau menyampaikan nasihat terkait nazar, ini kan masalah tauhid kan. Ada orang bernazar kepada penghuni kubur, nazar kepada jin. Nasihatilah dengan seperti ini, ayat ini. Nazar, tahu tidak nazar itu ibadah? Apa tahu itu? Apa dalilnya? Misalkan dia nanya dalil, sebutkan dalilnya ini. Yufuna bin nazar. Allah memuji penghuni surga yang ketika di dunia menunaikan nazar. Berarti kalau Allah memuji nazar, nazar berarti adalah perbuatan yang dicintai Allah. Kalau cintai Allah berarti nazar apa? Ibadah. Nah, berarti kamu tidak boleh mengarahkan nazar kepada Allah. Nah ini dakwah Bapak ya. Kita ngasih penjelasan seperti ini. Nah itu dalil kedua. Lalu dalil yang ketiga yaitu hadis Nabi yang disebutkan oleh Syekh sini. Wa fis sahih kata Syekh rahimahullah, wa fis sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Disebutkan dalam as-sahih. Sahih di sini maksudnya hadis yang sahih, sahih Bukhari dan atau Muslim. Tapi maksudnya di sini sahih Bukhari. Disebutkan dalam sahih Bukhari dari Aisyah, semoga Allah meridai keduanya, meridainya. Ya, karena dia apa? Bukan cuma sahabat Nabi, bahkan orang terdekat dengan Nabi. Dialah yang menjadi pasangan Nabi ketika di dunia dan akhirat. Ya. Maka hadis ini membantah orang-orang Syiah yang menyatakan Aisyah ini bukan istri Nabi, atau kata mereka istri Nabi tapi durhaka, pezina, dan nanti akan masuk neraka. Kata orang-orang Syiah. Yang jadi masalah, Nabi SAW menyampaikan setiap wahyu Aisyah mendengar, Aisyah menyampaikan. Nah orang seperti ini kalau menyampaikan sesuatu dari agama, dari wahyu Allah, tentu akan Allah jaga, ya tidak? Ya. Nah, mungkin dibiarkan begitu kan? Nah, maka bantahan terhadap orang Syiah, Nabi adalah sosok yang mulia, maka istrinya pun mulia. Ya. Ini sekali lagi bantahan terhadap orang Syiah yang mencaci maki Aisyah. Bahkan saya pernah menyebutkan di antara tafsiran orang Syiah terhadap firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Siapa sapi betina? Kata orang Syiah, seorang ulama ahli tafsir Syiah, dia menyatakan yang dimaksud baqarah, sapi betina adalah Aisyah, istri Nabi. Sangat kurang ajar kali ya. Tidak sopan, tidak beradab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut. Jadi dalam Sahih Bukhari dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bernazar, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka taatilah dia. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Dan siapa yang bernazar untuk mendurhaka kepada Allah, maka janganlah ia mendurhakainya. Saya ulangi, siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaknya taatilah dia.
siapa yang bernazar untuk menaati Allah. Maksudnya apa? Benar. Naikkan nazarnya. Ya, maksudnya bernazar untuk menaati Allah itu apa artinya? Sesuai dengan syariat. Bernazar untuk menaati Allah artinya bernazar misalkan untuk sholat, untuk sedekah, bernazar dalam perkara yang baik, maksudnya begitu. Siapa yang bernazar dalam perkara yang baik, maka taatilah Allah. Jadi siapa yang bernazar menaati Allah, maksudnya melakukan perkara baik, maka taatilah itu. Artinya tuh naikkan. Ya. Dan siapa yang bernazar untuk mendurhakai Allah, apa maksud bernazar untuk mendurhakai Allah? Bernazar untuk melakukan maksiat. Saya bernazar akan meminum minuman keras selama 3 hari 3 malam. Nah, ini boleh nazar ini tunaikan. Ini namanya bernazar untuk mendurhakai Allah. Saya bernazar saya bernazar tidak akan mengunjungi saudara saya yang ini. Memutus silaturahim. Ini maksiat atau maksiat kan? Bermaksiat kepada Allah kan? Nah, ini nazar maksiat. Nah, apa sikap seorang kalau dia bernazar untuk bermaksiat, untuk mendurhakai Allah? Kata Nabi SAW, fala ya'si. Kalau dia bernazar untuk mendurhakai Allah, maka jangan dia mendurhakainya. Artinya jangan tunaikan nazarmu. Kalau engkau bernazar, saya bernazar kalau anak saya lulus kuliah saya akan umroh bulan depan. Ini nazar maksiat atau nazar taat? Maka tunaikanlah nazar tersebut. Tapi siapa yang bernazar maksiat? Saya bernazar kalau saya sembuh dari penyakit saya akan pukul fulan. Ini nazar taat atau maksiat? Nah, maka jangan taati. Ya. Nah, di sini Bapak-bapak kita perhatikan, Ibu-ibu, di sini Nabi menyebutkan siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka tunaikanlah. Siapa yang bernazar untuk menaati Allah, artinya bernazar dalam kebaikan, maka tunaikanlah. Taatilah, artinya tunaikanlah. Di sini perintah bukan? Siapa yang bernazar dalam hal kebaikan, tunaikanlah. Perintah bukan? Sedangkan perintah Nabi SAW, hukum asalnya wajib. Ya, minimal mustahab. Wajib atau mustahab. Mustahab itu sunnah, dikerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Berarti kalau suatu perbuatan adalah wajib dikerjakan atau sunnah dikerjakan, dua-duanya berpahala kan? Berarti kalau suatu perbuatan berpahala dicintai Allah tidak? Berarti kalau begitu nazar adalah ibadah. Makanya siapa yang arahkan nazarnya kepada selain Allah, berarti dia berbuat syirik. Nah, ini dalil bahwasanya termasuk syirik bernazar kepada selain Allah. Jelas Bapak, Ibu ya. Ini penting kita belajar tauhid. Nggak apa-apa, kita masih ini. Nanti saat kita akan belajar setelah tauhid, kita yang lebih tinggi lagi. Ini pembahasan tauhid uluhiyah. Adapun tauhid asma sifat nanti sebenarnya. Jadi kita hendaknya sabar. Insya Allah ada saatnya kita belajar tauhid asma sifat. Jadi seorang muslim harus mengesahkan Allah dalam 3 tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Tauhid asma sifat, tauhid terkait nama-nama dan sifat Allah. Ya, kita sekarang baru sampai tauhid kedua, tauhid uluhiyah. Insya Allah saat-saat kita, kalau Allah berikan kesempatan, akan sampai ke tauhid asma wa sifat. Ya, mungkin bukan kitab ini, walaupun dalam kitab ini sebenarnya disinggung nanti ada sedikit, ya, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Akan ada nanti kitab yang khusus menyinggung tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Nah, Ya. Dulu waktu saya kecil pernah mendengar orang sesara di laut, tahu orang tuanya bernazar, kalau selamat anak saya darahi dengan darah ayam. Ya. Bagaimana itu? Nggak boleh. Nggak boleh ditunaikan, haram ditunaikan. Kalau ditunaikan dia musyrik. Hati-hati itu Bapak ya. Nggak boleh menyembelih hewan untuk selain Allah. Iya, saatnya kita kalau sudah mengetahui itu terlarang, syirik kita jauhi. Kita jauhkan itu dari keluarga kita dan orang dekat-dekat dengan kita ya. Jangan sampai Bapak ya. Itu gelap kalau seorang melakukan itu. Kalau seorang sudah terjatuh dalam syirik, itu benar-benar jatuh martabatnya di sisi Allah. Hina. Sangat hina. Maka hati-hati kita. Kalau tadi yang sudah terlanjur bertobat dengan apa sesungguhnya kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, itu tentang nazar. Nah, sudah kita nanti kita langsung masuk masail aja.
Nah, dari 3 dalil ini ada masalah. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, masalah pertama, wujubul wafa'i bin nadri. Wajibnya menunaikan nazar. Jadi, kalau kita sudah terlanjur mengucapkan nazar, maka nazarnya harus dipenuhi. Ya, tidak boleh dilanggar. Ya, ini wajib. Wajib artinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan Dosa. Makanya kalau kita khawatir nanti merasa berat, jangan nazar. Makruh. Pelit orang nazar nih. Dia baru mau beramal kalau keinginannya Berkabul. terwujud. Ya makanya jangan bernazar ya. Sesempit apapun nggak usah nazar. Insya Allah dengan tanpa nazar malah kita ringan kan? Ya tidak. Kalau mau kita berdoa kepada Allah, nggak usah nazar. Artinya kita harus yakin Allah itu maha mendengar, maha dekat. Doa saja angkat tangan. Ini termasuk syarat sebab dikabulkannya doa kita. Sebagai dalam hadis, Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahu masifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia, maha dermawan. Allah malu jika hambanya mengangkat tangannya kepadanya. Jika hambanya mengangkat tangan kepadanya, lalu Allah balikkan tangannya dalam keadaan kosong, tidak bawa apa-apa. Allah malu kalau ada hambanya mengangkat tangan kepadanya, lalu dia balikkan tangannya dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Artinya apa yang maksudnya? Tidak dikabulkan doa. Artinya Allah malu kalau dia sudah begini tidak dikabulkan doanya. Berarti mengangkat tangan salah satu Syarat. sebab dikabulkannya doa kita. Nah ini jelas Bapak ya. Maka doa saja kepada Allah, nggak usah bernazar. Dan sudah disinggungkan oleh Dr. Al-Nusri juga, boleh kita ketika berdoa sambil tawasul, menyebutkan amal soleh kita. Tapi jangan jadikan itu terus-menerus. Tawasul kan jelaskan, ya Allah, dulu aku pernah misalkan nolong orang miskin, nolong orang kesulitan. Karena itu kabulkanlah doa saya. Itu tawasul, boleh tidak? Boleh, tapi ada pun jadikan kebiasaan. Sebagian ulama salaf merasa apa? Itu tidak dianjurkan. Karena nanti dia seakan-akan ya gimana ya? Kayak apa ya? Kayak mungkin amal lainnya kan. Ya Allah, dulu saya pernah ini, kabulkanlah saya. Itu. Kalau dalam keadaan terdesak nggak apa-apa. Tapi kalau dalam setiap kehidupan sehari-hari selalu begitu. Ya Allah, dulu saya pernah ini nolong orang tua saya. Karena itu jadikanlah saya PNS ya Allah. Ya Allah, dulu saya pernah menolong orang yang jatuh ke dalam bandar. Karena itu jadikanlah toko saya laris ya Allah. Ya kayak gini. Jangan dijadikan kebiasaan. Ada pun kadang-kadang dalam keadaan terdesak, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau jadikan kebiasaan, ini sebagai ulama salaf merasa tidak menganjurkannya, tidak dianjurkan. Mereka berpendapat itu tidak dianjurkan. Ya itu masalah berdoa. Jadi kalau kita punya hajat, doalah kepada Allah, angkat tangan kita, cari waktu-waktu mustajab. Ketika turun hujan, itu waktu mustajab, dikabulkannya doa. Ketika sepertiga malam terakhir, itu waktu mustajab untuk dikabulkan doa. Ketika azan dan iqamat, berdoa, itu waktu dikabulkannya doa kita. Itu saja. Tidak usah kita bernazar ya. Jelas Bapak? Mas. Kalau setelah sholat fardu itu mustajab itu doa. Itu ada beda pendapat. Karena mereka berbeda pendapat dengan hadisnya. Artinya bukan berbeda pendapat tentang status hadisnya. Hadisnya sahih, tapi mereka berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Kan sebutkan di antara doa yang didengar, artinya dikabulkan, yaitu fi adbaris salawat, dalam dubur sholat. Nah, apa yang maksudnya dubur? Ulama beda pendapat. Ada yang sebagian mengatakan dubur itu artinya ya selesai sholat doa itu mustajab. Tapi ada yang menyatakan enggak, yang maksud dubur itu sama seperti manusia. Manusia duburnya masih bagian dia kan? Berarti apa? Maksudnya di penghujung sholat sebelum salam. Ya, Allah alam, saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan bahwa saya dubur ini artinya bagian sholat. Artinya di akhir sholat sebelum salam. Inilah waktu mustajab.
Ya walaupun ya kita harus saling menghormati kalau ada orang yang berpendapat doa selesai sholat ini saja. Tapi yang saya yakini sebelum salam, bukan setelah salam. Apa? Sudah salam udah habis sholat. Ya itulah makanya kalau saya lebih condong itu ya. Adapun ini selesai sholat itu waktunya zikir. Ya zikir bukan doa. Ya. Sebelum salam kita berdoa. Kita bahasa Indonesia tapi dalam hati. Pendapat yang kuat kalau memang seorang tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, maka nggak apa-apa bahasa Indonesia. Dan doa itu dipisahkan. Iya, pendapat yang kuat gitu. Karena memang tidak ada nas yang tegas menyebutkan boleh atau tidak dalam masalah ini. Para ulama beda pendapat bahwa masalah bolehkah seorang berdoa di dalam sholat menggunakan bahasa selain Arab. Ada yang membolehkan secara mutlak. Artinya mau orang ini bisa bahasa Arab atau tidak, pokoknya boleh. Dan ada yang melarang secara mutlak. Mau dia orang Arab maupun selain Arab, pokoknya berdoa dengan selain bahasa Arab nggak boleh sama sekali. Dan ada yang memberikan perincian. Kalau dia bisa bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia, bahasa selain Arab. Tapi kalau dia tidak bisa, maka berdoalah semampunya. Dan pendapat yang terakhir ini yang saya ikuti. Artinya kalau memang seorang tidak bisa bahasa Arab, ya sudah pakai Indonesia. Karena kita diperintahkan bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya kalau mampunya kita bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Tapi kalau orang yang bisa bahasa Arab, tentu saja tidak pantas dia ngomong doanya pakai bahasa Indonesia. Ya pakai bahasa Arab. Jelas Bapak ya. Dan kalau dia bisa berdoa dengan doa yang dipraktekkan Nabi itu lebih baik lagi. Doa dalam Al-Quran, dalam hadis itu lebih mustajab lagi. Tapi kalau tidak bisa ya sudah bahasa Indonesia apa-apa. Wallahu a'lam. Itu pendapat beberapa ulama ya. Jadi sekali ada 3 pendapat Bapak. Dan tidak ada nas tegas yang menunjukkan salah satu dari 3 ini. Maka dalam hal ini toleransi aja. Kalau yang berpendapat boleh secara mutlak ya silakan. Yang berpendapat tidak boleh secara mutlak silakan. Hendaknya saling hormat. Jelas ya boleh ya. Itu kalau memang tidak bisa. Tapi kalau bisa, insya Allah ini aja doa yang mencakup seluruh keinginan kita itu disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini udah cukup. Kita kan ingin kebaikan di dunia kan? Ingin kebaikan di akhirat kan? Ingin dilindungi dari neraka kan? Itu tuh apa itu cukup? Sama Apa? lawan menangkut pidato. Itu istilahnya doa satu jagat. Ya, itu cukup ya. Tapi kalau mau lebih rinci lagi silakan ya, apa-apa. Ada kelapangan sekali lagi. Jadi kalau memang kita mau doa yang lain bisa juga, misalkan dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia silakan. Ya. Kalau doa selamat itu apa dari hadis atau ulama itu? Doa selamat. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan Ya tentu biasa. Itu di Yasin ada Apa? di Yasin itu ada pasti doa selamat. Allahu alam. Saya ragu, sepertinya tidak ada. Allahu alam. Nanti insya Allah saya cek lagi Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya insya Allah saya cek lagi Pak ya. Kalau memang ada ya kita sampaikan. Tapi kalau tidak ada, gimana hukumnya? Ya kita enggak. Boleh tidak? Boleh. Doa ini kalau kita berdoa dalam sholat atau ini, kalau memang doa tersebut tidak melanggar syariat, tidak mengandung unsur yang melanggar syariat, maka diperbolehkan. Boleh saja. Misalkan ya Allah, berilah saya pasangan ya Allah. Allahumma a'tini zaujan, ya Allah berilah aku pasangan. Ini boleh. Ya kan nggak ada dalam Al-Quran kan, dalam hadis. Tapi kalau memang isinya tidak bertentangan syariat, boleh saja. Kecuali kalau ada unsur maksiat, itu baru nggak boleh. Jelas Bapak? Nah itu permasalahan pertama, wajibnya menunaikan nazar. At-tsaniyatu, permasalahan kedua, idza thabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairi syirkun. Jika nazar telah jelas, jika telah jelas bahwasanya nazar adalah ibadah kepada Allah, jika telah jelas, telah tetap bahwasanya nazar adalah ibadah pada Allah, maka
memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Nah, salah kedua, mengulang dengan yang sebelumnya. Kalau memang kita sudah tahu nazarnya ibadah, tidak boleh mengarahkannya kepada selain Allah, memberikannya kepada selain Allah, memalingkannya kepada selain Allah. Sebab itu syirik. Dan nazar kepada selain Allah ini masih terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya, jadi ketika Syekh memberikan contoh sini bukan berarti tidak ada. Ada di zaman beliau. Zaman beliau, apalagi di zaman sekarang. Ya, terutama mungkin di daerah-daerah yang mana dakwah tauhid tidak tersebar. Kalau dakwah tauhid kurang tersebar, yang maraknya apa? Kalau dakwah sunnah kurang menyebar, yang banyaknya. Nah, makanya kita harus semangat menyebarkan ilmu, ya. Menyebarkan, bukan memperdebatkan. Bisa dibedakan bahwa kita diperintahkan menyebarkan ilmu, bukan memperdebatkan. Artinya kalau kita udah nyampaikan, orang yang ajak debat, nggak usah, saya nggak ada. Ini saya cuma nyampaikan aja, kamu terima silahkan, nggak, ya sudah, itu aja. Nah, insya Allah kalau kita prinsipnya gitu, pertama kita sudah mendapatkan pahala, menunaikan ini, menyebarkan ilmu. Kedua, tidak akan ada keributan, karena sekedar menyampaikan. Beda halnya kalau mau perdebatkan, ini yang bikin ribut. Gak mau perdebatkan, memaksakan, nah ini lebih bahaya lagi. Jadi kita cuma nyampaikan aja, ya. Jelas bahwa Pak? Nah, itu permasalahan kedua. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, kata Syekh, anna nadhrul ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Bahwasanya nazar maksiat tidak boleh ditunaikan. Seperti tadi, kalau saya punya penyakit, saya akan pukul fulan. Nazar maksiat nggak boleh ditunaikan. Kalau dia nanti benar-benar sembuh, mana nih, saya bernazar kalau sembuh penyakit saya pukul si fulan. Tunaikan tidak? Pukul tidak orangnya? Jangan, itu maksiat, tidak boleh ditunaikan. Contoh nazar maksiat apa lagi? Apa aja? Kan babi. Oh ya, kalau anak saya lulus kuliah, saya akan makan babi 1 piring. Nah, ini tidak boleh, karena makan babi diharamkan. Jadi ketika seorang makan babi berarti maksiat, maka tidak boleh menaikkan nazar maksiat. Nah, kalau masalah tidak menaikkan nazar maksiat ini sepakat para ulama. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah dia wajib membayar kafarah, denda? Wajib tidak? Wajib. Ada beda pendapat kan? Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Pendapat yang kuat, wallahu alam, dia wajib bayar kafarah. Jadi kalau seorang misalnya, saya bernazar kalau sembuh dari penyakit, saya akan pukul si fulan. Boleh tidak dia mukul? Tidak boleh. Tapi apa kewajibannya? Bayar kafarah, dendanya. Denda nazar adalah denda sumpah. Apa bayarnya? Memberi makan. Memberi makan kalau miskin, Pakaian. atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu, Puasa. Jelas Bapak-bapak? Ya, selesai kita dari bab minasyirk an-nadru li ghairillah. Ustaz, Termasuk syirik bernazar kepada Allah. pertanyaan tentang pemberian nama dengan nama berhala, nama anak. Itu gimana, Ustaz? Haram. Haram ya? Haram. Tidak boleh memberi nama anak dengan nama berhala. Misalkan Hubal. Atau apa? Kalau dia tidak tahu, Tidak tahu, dimakan tapi harus diganti. Kayak nama-nama orang Indonesia kan banyak, Ustaz. Ah. Nama-nama dewa-dewa. Oh, gitu kan? Iya kan? Iya, itu seperti ini dewanya itu. Itu jangan ya. Kalau seorang sudah terlanjur itu ya ubah. Kalau memang dia bisa mau ubah. Tapi kalau memang sulit untuk mengubahnya, harus datang ke dukcapil, harus gini, sedangkan dia nggak punya uang untuk ngurus, ya sudahlah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ya, tapi kalau dia punya uang bisa ubahlah. Karena nama ini mempengaruhi ini kita juga. Nama itu doa. Maka jangan ada ungkapan apalah artinya. Itu sebuah nama. Kan ada yang ngomong gitu, apa artinya? Ini jangan anggap remeh. Nama ini doa. Ya, kalau kita ngasih nama anak baik, insya Allah itu doa. Artinya supaya anak kita baik. Makanya tidak boleh kita ngasih nama anak asal-asal. Nggak boleh. Ya. Pernah ada kejadian, itu saya pernah cerita di zaman Umar bin Al-Khattab. Ada seorang ayah mengadukan anaknya.
kata Umar bin Khattab, ayah ini marah. Wah, ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka ini. Kenapa mau durhaka? Saya nyuruh dia nggak mendengarkan saya. Saya larang dia, malah dia melanggarnya. Akhirnya dipanggil si anak sini, nak sama Amirul Mukminin. Kenapa kamu tidak menunaikan atau tidak berbakti kepada orang tuamu? Apa sebabnya? Maka sebelum menjawab, ini siapa si anak ini bertanya dulu kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya mau nanya nih sebelumnya, apakah anak punya hak terhadap orang tuanya? Katanya kan si ayah, hak saya tidak ditunaikan oleh anak saya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau anak punya tidak hak terhadap ayahnya? Akhirnya apa jawaban Umar bin Khattab? Ada. Apa itu wahai Amirul Mukminin? Haknya itu pertama mencarikan ibu yang baik, ya kan? Iya. Memilih pasangan yang baik. Kedua, memberi nama anak dengan nama yang baik. Tiga, menunaikan memperhatikan, memberikan pengajaran kepada anaknya. Nah, setelah disebutkan Umar bin Khattab begitu, kata anaknya, ketahuilah wahai Amirul Mukminin, bapak saya ini tidak memilih ibu yang baik. Pertama. Kedua, dia juga menamai saya dengan nama yang buruk. Disebutkan namanya apa gitu. Lalu ketiga juga, dia tidak pernah memperhatikan pendidikan saya. Umar bin Khattab yang tadinya marah sama anak berubah. Bapak yang sini kamu yang nah, artinya jangan sampai seorang ayah durhaka sama anak. Sebagaimana anak tidak boleh durhaka sama orang tua. Jadi nggak boleh ya. Hendaknya seorang ayah memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Kalau nama anaknya buruk, ini kan jadi minimal jadi celaan bagi Kawan-kawan anak itu kan. Kawan-kawan celah, ini nama kamu gini kan? Jangan. Berilah nama anak dengan nama yang baik. Contohnya nama para nabi, atau sebagai nama sebagai hadis itu Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba yang maha pengasih. Nah ini yang seperti ini. Jangan asal-asalan. Jangan memberi nama anak dengan nama artis Korea gitu kan. Sekarang kan lagi tren, nggak boleh itu ya. Artis kafir, nggak boleh. Karena itu ketika seorang membanggakan memberi nama anak dengan itu, seakan-akan itu doa supaya anaknya seperti itu. Ya tidak? Iyalah. Ya biasanya seorang ayah ketika memberikan nama anak dengan nama tertentu, itu seakan-akan dia berharap anaknya seperti itu. Ya tidak? Nah itu yang seperti itu tidak layak. Nah, sebab ya, nggak boleh ngasih nama anak asal-asalan. Beri contohnya, ada unik, ada sebuah nama, ini unik. Ada orang, mungkin dia suka dengan ini, suka dengan ini, nyampur antara kafir dengan muslim. Ada seorang anak seorang ayah memberi nama anaknya Muhammad. Bagus Muhammadnya kan, tapi tokoh Nazi Jerman yang membantai orang Yahudi. Nah, itu. Ini kan orang yang istilahnya sangat kejam. Sampai-sampai teman saya orang Belanda ketika dia itu iblis kan. Saking marah. Dan kakeknya orang Belanda kan asli pernah jadi istilahnya disakiti sama tentara Jerman. Jadi pernah ketika Jerman menguasai Belanda, kebetulan kakeknya teman saya ini waktu itu disuruh menjaga di orang Belanda kan, karena dijajah sama Jerman. Kebetulan ketika itu di tempat tersebut makanan hilang. Maka bukan makanan, sampah hilang. Sampah makanan. Maka tentara Jerman ini kesal sama dua orang Belanda ini. Disuruh, kamu cari makanannya mana. Jadi nggak boleh, sampah pun nggak boleh dimakan. Jadi kejamnya Jerman gitu. Makanya kakeknya teman saya ini bilang kesal sekali dengan orang-orang Jerman. Masih waktu itu karena ingat perang dunia kedua dulu. Makanya teman saya, masa nama Nabi Muhammad disandingkan dengan mungkin Ustaz ingin membantai Yahudi, kaum Yahudi. Ya, tapi itu nggak layaknya menyandingkan nama seorang pemimpin terbaik umat ini dengan Orang yang kejam. mungkin paling jahatnya. Jangan ya, nggak boleh Bapak ya. Jelas Bapak? Ya, jadi tidak boleh memberi nama anak dengan nama berhala, nama dewa, atau nama orang-orang kafir dan semacamnya. Ya, kalau hendaknya nama baik, ya nama nabi, nama yang menghamba kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Rauf dan semacamnya. Kadang Ustaz nama kan kayak Abdurrahman kan, panggilannya nggak bagus Ustaz. Man kan. Ya bagusnya lengkap memang.
Rahman. Ya, kayak gitu kan. Kalau mau disingkat Abduh. Ya. Jadi itu singkatan, Abduh singkatan dari kata Abdullah. Misalkan kalau seorang manggil Abdullah kepanjangan ya Abduh, Abdah atau Abdurrahman, Abduh, hambanya. Ini siapa? Allah. Nah, itu aja. Jangan dipanggil itunya, walaupun kita nanti akan bahas terkait nama Rahman Rahim ini, apakah bisa seorang memberi nama dengan Rahman atau Rahim, ini akan kita bahas. Kesimpulannya kalau Rahman nggak boleh. Seorang memberi nama anaknya Rahman saja. Begitu juga Allah, nggak boleh ya. Seorang ngasih nama anaknya Allah, nggak boleh. Sepakat. Begitu juga Rahman. Kayak Tuhan itu ada nama yang viral kemarin. Nah, itu nggak boleh itu. Tuhan. Nggak boleh itu Bapak ya. Jadi nama yang baik, nama yang menghambakan kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, itu sebaik-baik nama. Bukan nama yang mengandung, nah gitu. Kayak Malik Shah, Malik Shah. Malik Shah, ya. Rajanya Raja atau apa yang semacamnya, itu nggak boleh. Itu nama yang dibenci oleh Allah. Malik al-Amlak. Ya. Inna akhnas min indallah Malik al-Amlak. La malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, dimurkai oleh Allah, adalah Malikul Amlak, raja di raja. Mengatakan keagungan. Tidak ada raja yang sesungguhnya kecuali Allah. Atau kata Nabi SAW. Artinya kalau bisa nama kita tuh mengandung unsur merendahkan diri kepada Allah. Jelas Bapak ya. Bukan menampakkan keagungan, kesombongan dan semacamnya. Ya, termasuk juga nggak boleh ngasih nama anak Fir'aun. Ya itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh ya. Itu pernah kejadian. Kita pernah cerita juga di Bandung. Ada seorang ngasih nama anak Fir'aun. Serius itu. Ada juga nama orang narkoba. Jadi jangan. Iya itu nggak boleh ya. Termasuk juga Bapak ini yang perlu diluruskan nih. Ada sebagian orang mungkin cari sensasi dalam masalah bisnis, dia memberikan nama ininya apa masakannya seperti itu, misalkan sop narako atau apa. Iya. Sesetan. Jangan. Hah? Ya itu jangan. Kenapa setan itu semua makhluk yang dimurkai Allah, masa dijadikan? Iya, jadi kesannya itu makanan setan. Iya, nganggap remeh itu setan. Nggak boleh ya. Iya. Ini merakam. Nggak boleh seperti itu. Mana ada namanya? Senaraku itu mana ada namanya? Mana ada namanya? Ya itu makanya perlu diluruskan. Jadi gunakanlah nama-nama yang baik ya, nama para nabi, nama yang menghambakan pada Allah. Jangan seperti itu. Ya, kalau nama malaikat bagaimana? Boleh tidak? Jibril, boleh nggak? Ada beda pendapat. Ya ada beda pendapat. Ada sebagian ulama menyatakan makruh beri nama anak Jibril. Makanya lebih baik yang ini aja lah, yang umum aja lah, nama nabi kah atau nama yang menghambakan pada Allah atau nama para sahabat, lebih bagus. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semacamnya. Atau kalau tidak seperti itu, nggak apa-apa juga nama yang tidak, bukan nama sahabat, bukan nama nabi, tapi artinya baik, boleh. Jadi nggak mesti itu. Ya, nama dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia tidak diwajibkan apa mengganti atau apa harus nama Arab. Nama Indonesia pun nggak masalah. Yang penting artinya baik. Yang nggak boleh itu kalau artinya buruk. Ya ini juga termasuk meluruskan apa kebiasaan sebagian ikhwah kita, teman kita yang kadang setelah ngaji, istilahnya dulunya awam ngaji, namanya semuanya diganti jadi istilahnya nama hijrah katanya. Ya kayak saya nih, nama kan Andi Anugrahani. Dulu kan karena semangat ngaji mau ganti Abdullah. Begitu ya teman-teman gitu. Padahal nama ini nggak ada unsur penyimpangan ya kan dalam syariat kan. Ya kecuali kalau namanya mengandung unsur penyimpangan dalam syariat. Nah itu baru nggak boleh. Ya. Tapi kan sudah terlanjur nama hijrah udah dipakai sudah lagi. Sebagian ustadz kita pun begitu. Ada yang mempertahankan nama lamanya. Tapi karena ada juga yang udah terlanjur pakai nama hijrah, ya sudah nama hijrah yang terkenal ya udah lanjut aja, nggak masalah, oke ya? Ya. Kalau nama alam bisa, saya Buntur, Topan. Apa itu? Nama alam. Hah? Topan, Buntur. Nama alam. Nama alam. Buntur. Nama alam. Topan. Yang nggak ada larangannya. Selama nggak ada unsur ini, unsur apa?
maksiat ya nggak masalah. Kayak si kilat, si cepat gitu. Kilat. Nggak masalah Pak. Walaupun kalau ditanya lebih baiknya bagaimana, cari yang lain lah, cari yang nama mengandung unsur doa. Oh ini doa untuk si anak. Misalkan nama Nabi, misalkan Ilyas, oh mudah-mudahan anak seperti Nabi Ilyas. Ibrahim, mudah-mudahan anak jadi Nabi Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim. Kalau Sudah sampai, oh ya udah lewat. Udah mungkin sampai sini. Kurang lebih nggak maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.